Baik, eh, kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan atau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan menjadi satu harapan saya bahwa kemudian kebenaran-kebenaran Tuhan itu kemudian melekat di dalam pikiran kita, jatuh di dalam tanah hati kita dan memberikan kesuburan di dalam kehidupan kita, bertumbuh, berakar dan kemudian berbuah di dalam Kristus. Dan tentunya dari setiap kebenaran-kebenaran itu menjadi sesuatu yang aplikatif di dalam kehidupan kita dan dapat kita terapkan. Artinya pemahaman kita tentang kebenaran Kristus, maka kemudian itu juga yang kemudian kita bisa bagikan kepada orang lain. Menghadirkan kerajaan Allah di sekitar tempat kita dan juga di dalam kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudari semuanya, saya diberikan topik yaitu adalah, karena topik pada tahun ini adalah terfokus kepada Kristus. Terfokus kepada Kristus, jadi kemudian kita akan membahas tentang Kristus, kita akan membahas tentang segala apa yang ada di dalam kehidupan Kristus. Nah tentunya dengan keterbatasan waktu dan lain sebagainya, tetapi ada beberapa hal yang kemudian yang saya angkat kemudian, kita akan melihat betapa dahsyatnya persona Kristus, begitu sangat mengagumkan sekali dengan yang dinamakan nama Yesus Kristus tersebut. Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang 44. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu kemudian mereka menyadari bahwa Yesus tidak ada di antara mereka. Dan mereka mencari kepada keluarga maupun kenalannya. Sampai di situ. Ada beberapa hal yang kemudian akan kita mempelajari. Berkaitan yang dinamakan adalah kepribadian Yesus Kristus, persona dari Yesus. Betapa keindahan pribadi Kristus tersebut, betapa keindahan persona dari Yesus Kristus. Gambaran Yesus Kristus yang seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya. Karena bagaimanapun yang menjadi patron atau model di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita yaitu adalah Kristus tentunya. Maka kemudian dapat saya katakan Yesus itu sungguh indah. Dipandang dari segala sudut pandang, Yesus itu begitu sangat indah sekali. Di lain waktu, Yesus begitu sangat keras. Namun, Yesus tidak pernah menindas. Di saat yang lain, dia bersikap begitu sangat lembut sekali. Namun Yesus tidak lemah. Yesus bisa sekeras baja. Namun juga dia bisa selembut kasih, selembut kain lenan. Bahkan dikatakan Yesus adalah raja, di atas segala raja. Tapi tahukah kita, dia menjadi pelayan dengan gelar sebagai seorang hamba. Ia menyediakan roti bagi kita sehari-hari, namun juga dia itu adalah roti kehidupan bagi kita sehari-hari. Ia adalah gembala agung kita, namun sekaligus juga ia adalah domba sembelihan bagi kita juga. Maka kemudian dapat dikatakan sungguh menakjubkan persona pribadi dari Yesus Kristus. Dan itu sudah terbukti baik di dalam firman-Nya maupun di dalam perbuatannya. Dan setiap perkataan dan perbuatan Yesus membawa kepastian bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudari semuanya, terfokus kepada Kristus. Saya ingin membawa ingatan kita kepada masa kanak-kanak Yesus Kristus. Maka kemudian, seperti tadi dikatakan di dalam ayat tadi, bahwa Yesus berusia 12 tahun. Pernahkah kita membayangkan Allah semesta alam, Allah yang begitu sangat luar biasa, sulit sekali dapat diungkapkan dengan kata-kata. Allah pemilik alam semesta, pengendali universe ini. Turun, Allah itu pencipta, sedikit pelajaran teologi. Allah itu adalah pencipta, creator. Bayangkan, dia membawa partner seorang wanita
juga wanita menciptakan kehidupan di dalam rahimnya. Dan Allah yang begitu dahsyat dan hebat masuk ke dalam rahim seorang manusia, wanita. Anda tahu sebesar apa dalam tempo 2 minggu? Hanya sebesar kacang hijau mungkin. Allah semesta alam, pemilik dari dunia ini, pemilik kehidupan kita. Dia menjadi sebesar kacang hijau, 9 bulan 10 hari dan kemudian bertumbuh menjadi bayi yang tidak berdaya dan lain sebagainya. Bahkan saya katakan begitu indah sekali persona dan pribadi Yesus. Mau merendahkan diri menjadi seorang manusia terbatas, padahal dia tidak terbatas. Bapak Ibu Saudari semuanya, kita mesti tahu bahwa meskipun ya Tuhan yang tidak terbatas, tapi juga ia sepenuhnya manusia yang hidup di dalam keterbatasan tubuh maupun jiwa. Saat Yesus Kristus berumur 12 tahun, ia bertindak, dia berlaku layaknya anak sebaya umurnya. Banyak hal-hal yang Tuhan memberikan satu contoh. Mungkin banyak hal yang kita baca dari Alkitab. Kita melewatkan ada banyak poin-poin begitu sangat penting untuk menggambarkan tentang kepribadian Yesus. Dia adalah Allah tetapi bukan dia tidak bisa melakukan kuasa tersebut. Tapi secara sadar membatasi dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Demi satu gambaran besar yang berujung pada keselamatan kita. Lukas pasal 2 ayat 46, firman Tuhan di situ berkata begini. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia itu sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ternyata Yesus sedang duduk di tengah alim ulama. Sambil kemudian mendengarkan mereka para alim ulama. Dan ia kemudian mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem. Duduk layaknya sebagai seorang anak di tengah-tengah para alim ulama yang sudah berusia sangat dewasa sekali. Yang sangat terkenal dengan pengetahuan, dengan hikmat. Dan sebagai anak kecil Yesus mendengar mereka dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana namun penting pada para alim ulama tersebut. Ada seorang guru sekolah minggu kemudian dia tidak bisa menjawab ketika anaknya berkata begini, "Mami, Yesus itu seperti apa? Roh Kudus itu seperti apa? Apakah dia seperti ghost?" Bagaimana jawaban kita? Sederhana tapi sangat penting sekali. Pohon dari mana? Kertas dari mana? Kertas dari pohon. Pohon dari mana? Dari bibit. Bibit dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Dari Tuhan yang menciptakan. Mami, Tuhan itu dari mana asalnya? Sederhana, namun penting. Demikian Yesus mengajukan pertanyaan yang sederhana namun penting. Meskipun ia adalah Tuhan, sempurna dalam kebijaksanaannya, sempurna di dalam kecerdasannya, melebihi dari semua manusia. Namun tidak ada kesombongan pada dirinya dengan berkhotbah ataupun mengajar pada alim ulama tersebut. Tapi ia hanya mengajukan pertanyaan kepada para alim ulama tersebut. Dan ia mengambil posisi sebagai anak kecil 12 tahun yang bertanya. Karena anak kecil sewajarnya memang tidak boleh berkhotbah. Dan di dalam ayat 47 di situ dikatakan Lukas pasal 2 47. Meskipun dia adalah dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 47. Di situ dikatakan firman Tuhan. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan Yesus. Dan segala jawab yang diberikannya. Dan pertanyaan begitu sulit sehingga para alim ulama semua orang yang mendengarnya mengelilingi dan sangat heran dengan kecerdasan Yesus. Dan kemudian mereka akhirnya terpaksa melontarkan pertanyaan kembali kepada Yesus. Dan apa yang diberikan jawaban Yesus? Diberikan dengan jawaban yang begitu sangat mengagumkan sekali. Yesus adalah sumber jawaban. If you fail, try my Jesus. Amin. Jika kita gagal, datanglah kepada Yesus. Pertanyaan Tuhan yang sederhana namun penting namun sulit sekali untuk dijawab oleh para alim ulama. Karena mereka tidak memahami kesederhanaan dari pertanyaan tersebut. Dan ketika kemudian orang tuanya datang dan menjemput Yesus pulang di dalam ayat 51. Tuhan Yesus kemudian menurut
kepada orang tuanya. Ia ikut pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Bagai anak 12 tahun layaknya ia menyerahkan dirinya, tunduk kepada orang tuanya. Dan ia tetap hidup di dalam asuhannya. Maka kemudian di dalam hati saya yakin Maria ibu Yesus tahu bahwa anak kecil ini memiliki sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jika Alkitab kita bisa mencatat tentang peristiwa-peristiwa ajaib tersebut, maka mungkin kita dapat menggunakan kalimat hiperbola juga yang digunakan oleh Rasul Yohanes, bahwa seisi dunia ini tidak akan mampu dapat memuatnya dari setiap apa yang dilakukan oleh Yesus. Maria pasti mencatat hal tersebut. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yesus yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, dan itu disimpan di dalam hatinya. Dan pada akhirnya Yesus kemudian mulai bertumbuh, makin bertambah besar. Baik dalam hikmatnya, bertambah besar di dalam perkenanan Tuhan. Dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Dikatakan dalam ayat 52. Jika kita memperhatikan baik-baik, stop sampai di situ. Topiknya adalah berbicara tentang Yesus. Stop sampai di situ, 12 tahun. Perhatikan enggak? Tiba-tiba Yesus datang ketika dia berusia 30 tahun. Halo? Kemana usia 17 tahun? 17 tahun. 12 tahun, stop ceritanya. Tiba-tiba kemudian Yesus datang pada usia yang 30 tahun. Pernah membayangkan? Ketika membaca Alkitab, perhatikan baik-baik di Alkitab kita. Sampai usia 12 tahun, tiba-tiba kemudian dia datang ketika usia 30 tahun. Dan kemudian banyak yang menspekulasi bahwa Yesus pergi ke India, Yesus pergi ke Tibet, Yesus pergi kemana, macam-macam sekali. Tetapi sesungguhnya kenapa? Kenapa hal itu tidak dicatat? Anda tahu usia 12 tahun anak tersebut, itu ada di dalam pelajaran Alkitab sebenarnya. 12 tahun anak itu masuk ke dalam pendidikan. Dan kemudian ada pendidikan lanjutan kedua, yaitu adalah ketika dia berusia belasan tahun sampai dengan 20 tahun. Pendidikan kedua. Pendidikan yang ketiga itulah namanya pendidikan rabi. Ingat nggak? Yesus pernah dikatakan rabi. Rabi itu menempuh sekolahnya itu kurang lebih 10 tahun. 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Ketika seseorang sudah mendapatkan gelar rabi, maka kemudian dia pantas mengajar. Dia pantas kemudian untuk berkhotbah. Sehingga kemudian kenapa dalam usia 12 tahun sampai dengan 30 tahun Yesus tidak kelihatan. Karena dia berada dalam proses tersebut. Dan 30 tahun dia menjadi seorang rabi. Dia pantas berbicara di depan orang. Makanya kalau perhatikan terkadang di dalam ayat Alkitab kita membaca dengan begitu cepat. Padahal sebenarnya ada petunjuk-petunjuk di situ. Yesus selalu mengatakan bahwa aku selalu hidup di dalam rumah Bapakku. Di sanalah Yesus semenjak usia 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Di sana dia dididik. Makanya kemudian banyak orang mengatakan bahwa di mana Yesus berspekulasi tentang Yesus. Sebenarnya Alkitab sudah menjelaskan. Cuma memang ada beberapa yang tidak ditunjukkan tentang hal itu. Nah kita memasuki sekarang usia 30 tahun Yesus, 33 tahun Yesus. Dan kita langsung melihat tentang kepribadian Yesus. Melihat hari-hari terakhir dari Yesus menjelang Paskah di mana ia kemudian sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan. Tentu itu adalah waktu-waktu yang tersulit bagi Tuhan Allah yang maha tahu. Bayangkan Allah yang maha tahu yang di dalam posisi manusia dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa yang bakal menimpa di dalam kehidupannya dia tahu tentang semuanya itu. Sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang kita sudah ketahui bahkan menimpa kita. Itu pasti membuat sesuatu yang berdebar, tetapi sebaliknya. Persona Yesus, kepribadian Yesus, dia bersikap tenang. Penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan penguasaan diri. Seolah-olah setiap hari adalah hari yang harus dinikmati dengan bersukacita. Amin. Hari-hari kita nikmati. Nikmati hari-hari kita. Tahun ini ada kesulitan? Ya. Bu Sri Mulyani sudah mengatakan tentang hal itu. Bahkan juga para hamba Tuhan ada yang mengatakan tentang nubuatan-nubuatan. Tetapi sayang sekali hamba Tuhan cukup telat. Bu Sri Mulyani jauh lebih cepat. Plus Bu Sri Mulyani memberikan solusinya. Hamba Tuhan hanya menakut-nakuti. Gelap, kacau, tidak terang dan lain sebagainya. Labil. Aduh, kadang-kadang hati saya susah juga melihat seperti itu. Kadang-kadang juga. Anda tahu ini sedikit kita melenceng.
Banyak orang menyuarakan tentang suara kenabian. Memprediksikan tentang yang akan datang. Saya berpikir pengusaha, mereka memiliki roh kenabian tersebut. Mengapa? Mereka bisa melihat tanda-tanda yang ada sampai kepada 5 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. Paham maksud saya? Yesus Kristus memberitahukan kepada kita. Di depan ini tahun 2023 kekacauan ada. Gelap ada. Tidak stabil ada. Tapi itu bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi anak-anak Tuhan, mereka akan melangkah masuk sekalipun tantangan banyak. 10.000 rebah di sebelah kanan, 1.000 di sebelah kiri. Tapi bagian yang sulit, bagian yang tidak mungkin, yang gelap tersebut, yang labil tersebut, karya supranatural Tuhan. Tuhan yang melakukan karya supranatural tersebut. Anda dan saya, kita hanya berjalan saja. Kita hanya berjalan. Perhatikan baik-baik tentang masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada di perbatasan namanya Kades Barnea. Atau daerah Paran. Paran itu adalah Kades Barnea. Akan memasuki tanah perjanjian. Sudah mendekati, batal. 2 tahun berjalan bersama dengan Tuhan masa bulan madu. Akan memasuki tanah perjanjian tersebut, batal. Peristiwa horor terjadi. Sehingga kemudian mereka berbalik 38 tahun mengembara di padang gurun tersebut. Berputar-putar-putar habis 38 tahun. Mengapa mereka terjadi seperti itu? Jelas Tuhan mengatakan masuki negeri tersebut penuh dengan susu, penuh dengan madu, penuh dengan kelimpahan. Tapi mengapa mereka kemudian batal? Mereka mencoba memprovokasi Allah 2 kali. Batal akhirnya, peristiwa mengerikan dan horor. Bapak Ibu, jangan sampai kita memprovokasi Allah. Berkat Tuhan ada di hadapan kita. Kelancaran, kemudahan Tuhan berikan di hadapan kita. Orang Israel diberitahukan situ. Mungkin juga Anda sama dengan saya. Menurut Anda, ide siapa tentang pengintai tersebut? Ide Allah kah? Atau ide orang Israel? Ide siapa tentang kitab Taurat? Ide Allah kah atau ide orang Israel? Ide siapa tentang raja? Ide Allah kah atau ide orang Israel? Baca Alkitab baik-baik. Itu adalah permintaan orang Israel. Sudah dijelaskan masuk ke tempat itu penuh dengan kelimpahan, penuh dengan madu. 1 tandan anggur itu harus digotong oleh 2 orang. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kalau baca ayat selanjutnya dalam bilangan, maka kemudian orang Israel mengorek kira-kira Musa, tolong kamu bicara kepada Allah, minta kepada Allah untuk mengutus dari setiap kepala suku, dari setiap suku-suku dan sampai kepada 12 suku lainnya. Utus ke sana dan akhirnya Musa meminta kepada Allah dan Allah mengatakan pergilah. Dan 10 pengintai ini kemudian, apa yang terjadi? Benar sih, tempat itu penuh dengan kelimpahan luar biasa. Luar biasa melimpah. Tapi di sana ada orang Amori, tapi di sana ada orang Het, tapi di sana ada orang Enak. Tubuh mereka raksasa, mereka adalah petarung-petarung hebat. Tembok-tembok mereka begitu tinggi dan begitu sangat tebal, susah. Halo? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu tentang kesulitan, dia tahu tentang kesesakan, dia tahu tentang kesusahan, dia tahu tentang banyak hal. Tapi mengapa Tuhan tidak memberitahukan kepada orang Israel tentang hal itu? Tuhan yang mengatakan masuk ke tempat tersebut, karena tempat tersebut sudah diberkati. Karena itu menjadi urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Tentang hal yang sulit itu urusannya Tuhan. Bagian kita masuk ke dalamnya. Provokasi kedua, mereka mengukur situasi yang ada di depan mereka menurut kekuatan mereka. Bukan Tuhan. Akhirnya batal. 38 tahun balik lagi ke padang gurun. Tidak jadi masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Bapak Ibu saudari semuanya. Pribadi Yesus, dia tenang menguasai dirinya
untuk menghadapi apa yang ada di hadapannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, benar-benar kita meletakkan diri kita pada Tuhan dan benar-benar percaya kepada Yesus. Pribadi Yesus itu pribadi yang begitu luar biasa. Dia menunjukkan ketenangan, dia menunjukkan bahwa dia akan masuk ke dalam jalan yang susah tersebut, tapi dia menikmati hari-harinya. Wow. Anda tahu, saya begitu sangat terkagum-kagum sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan satu retorika. Ketika saya diberikan topik tentang hal ini, bahwa kemudian fokus kepada Yesus. Anda tahu, hati saya benar-benar saya tertuju kepada Yesus dan saya terharu dan saya benar-benar menangis. Karena bagi saya Yesus itu begitu luar biasa. Tahu kesulitan yang ada di sana, namun kemudian dia percaya, dia melakukan, dia mengendalikan dirinya. Bapak Ibu saudari semuanya, tahun 2023 ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Supply dan demand tidak seimbang, penghasilan dan harga tidak seimbang. Pemasukan kita bisa diukur, namun pengeluaran tidak bisa kita ukur. Seperti tadi saya katakan, tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang susah, tidak pasti. Hal sulit sebenarnya itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Karena Tuhan pasti akan melakukan karya yang supranatural tersebut. Pesona dan kepribadian Yesus yang begitu indah dan begitu luar biasa sekali. Anda tahu, 6 hari sebelum memasuki Paskah, Yesus datang kepada Betania, kota Betania, dan mengunjungi satu keluarga sahabatnya, yaitu Lazarus yang pernah dia bangkitkan bersama dengan Maria dan Marta. Yesus mengunjungi keluarga Lazarus ini dan kemudian mereka makan bersama. Itu adalah makan bersama yang terakhir yang mereka lakukan. Saya yakin itu adalah perjamuan perpisahan mungkin saja dengan keluarga Lazarus. Dan sebelum kemudian dia memasuki jalan salib tersebut. Di dalam waktu yang berdekatan besok harinya adalah hari Palm Sunday. Seperti yang dikatakan dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bahwa Yesus memasuki Yerusalem duduk di atas seekor anak keledai muda. Dan kemudian orang bersorak-sorak dan banyak jumlah yang sangat besar jumlahnya, mereka kemudian menghamparkan pakaiannya di jalan dan ranting-ranting dipotong. Dan kemudian mereka mulai menyebarkan di jalan dan mereka mulai berseru, Hosana bagi Daud, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana Allah yang maha tinggi. Orang kemudian bersorak-sorak luar biasa, begitu kagum. Anda tahu, kurang dari 24 jam orang yang sama, kumpulan yang besar, melihat mujizat Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, melihat apa yang Tuhan perbuat. Bahkan Lazarus saja mungkin. Mereka telah melihat tentang kebangkitan Lazarus, tapi orang yang sama mungkin. Kurang dari 24 jam. Mereka juga adalah mungkin orang yang sama dan berseru, katakan, salibkan dia, salibkan dia. Halo? Itulah. Orang yang hanya mengejar yang dinamakan materi. Tidak tertuju kepada kekaguman pribadi Yesus. Kekristenan kita membutuhkan konsistensi. Sekali percaya, percaya. Mereka melihat tentang kebangkitan Lazarus, mendengar khotbah Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan bahkan sebagian besar orang tersebut adalah orang Yahudi di kota Yerusalem, tapi mereka menolak Yesus. Dan siapa yang menolak Yesus? Imam, alim ulama, orang Farisi, mahkamah agama. Apakah ada di antara kita yang sudah menyelesaikan perjanjian baru dalam pembacaan? Ada? Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Alim ulama, orang yang paling rohani. Wawasan Alkitab begitu sangat luas. Bisakah ada yang menyebutkan dengan mengangkat tangan? Ada orang yang begitu terlihat rohani. Dan dia mengalami mujizat keajaiban Kristus. Ada? Ada yang bisa menunjukkan satu orang saja, sebutkan namanya. Tapi kalau saya katakan, siapa yang mengalami mujizat dan keajaiban Kristus? Pelacur, pembunuh, orang cacat, buta. Orang cacat tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang lumpuh. Mereka mengalami anugerah Tuhan. Itu pribadi Yesus. Dia tidak melihat siapa orang tersebut. Tapi siapa yang datang kepadanya dan percaya. Dialah yang kemudian memiliki kerajaan Allah tersebut. Para alim ulama semua ingin membunuh Yesus karena ketakutan akan ketenaran Yesus yang kemudian akan mengambil alih posisi kehormatan mereka. Hati-hati. Ego.
diperhalus dengan akhirnya menjadi harga diri. Harga diri diperhalus lagi menjadi yang dinamakan kehormatan. Itu adalah satu bentuk penipuan yang dilakukan oleh setan. Hari ini, hari waktu itu adalah hari yang kemudian dinubuatkan. Jika saja, bayangkan, jika saja pernahkah kita kemudian berimajinasi, bayangkan jika hari itu bangsa Yahudi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja mereka. Surga pasti akan turun atas umat Israel. Sejarah akan berubah sampai dengan hari ini. Namun sayang sekali, sama seperti orang Israel, batal masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun sayang sekali, sejarah terulang. Mereka kembali lagi menolak Kristus tersebut. Bangsa Yahudi menolak Tuhan, peristiwa yang horor terjadi lagi. Kemuliaan dan kemenangan seharusnya menjadi milik umat Israel, tapi batal di hadapan mereka. Dan bahkan sebaliknya, akibat perbuatan mereka, maka datanglah hari-hari yang penuh dengan kekejaman. Musuh-musuh Israel menghancurkan mereka dan kemudian seperti sejarah yang mengatakan bahwa kemudian pembinasaan terjadi atas orang Israel. Di sini terlihat sekali bahwa Yesus, keindahan lain dari pribadi Yesus adalah ketika dia dielu-elukan oleh orang banyak. Yesus tidak terpengaruh dengan sorak-sorak pujian tersebut. Baca Alkitab kita baik-baik, Yesus sebaliknya, dia menangis dengan suara keras. Saya penasaran ketika Yesus kemudian menangis dengan suara keras tersebut. Saya coba penasaran di dalam Lukas pasal 19 ayat 41. Saya coba mengeksplor dari kata ayat ini, dia menangis. Anda tahu, seperti orang yang begitu kalau Anda pernah merasakan sakit mah, itu melilit luar biasa sekali dan sangat menekan. Pahit sekali, seperti kalau sudah tidak ada lagi yang ditumpahkan maka kemudian cairan kuning yang pahit itu dikatakan seperti itu. Yesus meraung bukan tentang dirinya namun lantaran umat Israel yang kemudian akan tertimpa kerugian itu. Kita menangis karena kerugian kita, tapi Yesus menangis karena melihat penderitaan orang lain. Pribadi Yesus yang dahsyat dan hebat. Bahkan saya yakin dia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Yesus juga menangis tentang pembantaian 6 juta orang Yahudi yang dilakukan oleh Hitler. Dan saya juga yakin Yesus juga menangis tentang peristiwa COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Tentang kesusahan-kesusahan yang banyak dialami oleh anak-anak Tuhan juga. Dan bahkan pasca COVID juga masih juga berlangsung dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Namun sayang sekali mereka mengabaikan banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Maka Yesus kemudian dalam Matius 23 ayat 37 Yesus dikatakan situ, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh banyak nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus datang kepadamu. Bahkan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Anda tahu setelah hari tersebut, Yesus kemudian dengan murid-muridnya turun ke Yerusalem. Kembali sehabis Yesus menangis, dia melihat ketidakadilan di dalam rumah Allah, di dalam bait Allah. Maka kemudian Yesus marah dengan sangat luar biasa. Karena rumah bapaknya dipakai bukan sebagai rumah doa, tapi dipakai menjadi sarang penyamun. Ada sekelompok orang dengan kemudian mereka bersepakat bersama-sama dan mereka mencoba mengendalikan bait Allah tersebut. Jemaat yang datang membawa persembahan uang, jemaat ditipu dengan dikatakan bahwa kemudian bahwa uang yang mereka bawa adalah uang yang kotor, harus ditukar dengan uang yang ada di bait Allah yang bersih. Jemaat ditipu oleh nilai tukar yang seharusnya benar, tapi ini kemudian terjadi kerugian. Yesus kemudian marah begitu dengan sangat luar biasa. Maka Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan tersebut, ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di tempat tersebut di dalam bait Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus pertama membalikan penukar uang. Kedua, bangku-bangku pedagang merpati. Perhatikan baik-baik. Mengapa cuma dua ini yang dilakukan? Kenapa yang tidak yang lain? Kenapa tidak para penjual domba, penjual kambing dilakukan hal tersebut? Tidak. Kenapa cuma penukar uang? Kenapa penjual merpati? Pertama, mirip kalau situasi lebaran. Anda datang ke bait Allah pada kejadian waktu itu, bawa uang 100.000, maka kemudian para imam, mereka yang saya istilahkan mereka adalah, Alkitab mengatakan penyamun, kalau saya mengatakan mereka adalah mafia agama, para legalis yang ada dalam rumah Tuhan. Mereka kemudian mengatakan, uangmu ini adalah uang yang najis, kotor. Tukarkan ke meja penukar. Ditukar 100.000 dikembalikan jadi 80.000.
jahat. Bagaimana dengan merpati? Tukang merpati kenapa dibalikan juga oleh Yesus? Karena kalau lembu, orang kaya bisa membeli. Kambing kelas menengah atau domba bisa membeli. Namun merpati itu gratis, bisa ditangkap di luaran sana. Dan orang miskin hanya dapat menangkap dengan gratis di luar sana. Tapi ketika mereka membawa di dalam bait Allah, mereka mengatakan najis, kotor. Bait Allah tidak menerima, kamu harus membeli yang ada di sini. Maka Yesus murka luar biasa tentang hal tersebut. Dan Yesus kemudian membalikkan tentang semuanya itu. Yesus dengan begitu amarah semuanya mengeluarkan dan mengatakan bahwa tempat ini adalah rumah doa. Tapi engkau telah membuat itu menjadi sarang penyamun. Bapak ibu saudari semuanya. Yesus begitu marah luar biasa. Tapi jika kita membaca ayat selanjutnya, bayangkan. Yesus murka, semurka-murkanya. Tapi keindahan Yesus tentang pribadinya kembali lagi kelihatan. Maka saya bilang, aduh luar biasa sekali. Kalau kemudian menggali terus-menerus tentang kepribadian Yesus. Bayangkan sudah marah begitu luar biasa sekali. Murka luar biasa sekali. Tentang apa yang diperbuat di dalam bait Allah oleh para alim ulama tersebut. Ketika Yesus mungkin masih masih ngos-ngosan seperti itu. Dengan memegang cambuk dengan 5 atau 7 cambuk tersebut. Masih terengah-engah. Jangan berpikir bahwa Yesus adalah orang yang lemah. Saya yakin Yesus adalah orang yang mungkin dia punya 6 pack juga. Beda dengan kita ya, kalau saya 1 pack. Yesus 5 pack. Nah, sebab Yesus itu tukang kayu, dia terbiasa dengan secara manual dan lain sebagainya. Pasti dia memiliki tubuh yang berotot dan kuat. Dan Yesus mungkin masih terengah-engah begitu dengan murka sekali. Perhatikan baik-baik ayat itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba orang-orang yang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Karena tidak punya duit, atau karena mereka buta, atau karena mereka tuli. Mereka adalah orang-orang yang cacat. Cacat tidak boleh ada dalam bait Allah. Yesus kemudian memanggil mereka. Mereka datang. Yesus masih terengah-engah. Mungkin kira-kira Yesus karena masih saking marah itu dari hidungnya mungkin keluar asap juga ya. Karena begitu murka sekali. Tiba-tiba kemudian orang-orang yang terbuang ini mendekati Yesus. Dan mengatakan apa? Yesus, tolong sembuhkan saya. Doakan saya. Halo? Marah luar biasa nih. Marah luar biasa. Tiba-tiba ada orang datang. Pak, tolong doakan saya. Wah, langsung kemudian berubah sukacita gitu, bisa? Apalagi pimpin pujian baru dibuat jengkel di jalan misalnya. Terus kemudian akan memuji, akan memimpin pujian, gimana perasaannya? Wah, itu pasti saya merasakan campur aduk luar biasa. Tanya istri saya. Mau khotbah, tapi tiba-tiba dibuat jengkel luar biasa. Tiba-tiba di jalan kaca spion mobil disenggol orang dan prak, akhirnya terbuka ke arah depan. Wah, itu untuk kemudian menata emosi lagi itu begitu sangat luar biasa, membutuhkan waktu yang sangat luar biasa. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Padahal Tuhan mengatakan, hai anakku, benerin pengertianmu dulu. Aku sudah mengampuni engkau. Kalau gitu apalagi? Tenangkan saya Tuhan, tenangkan saya Tuhan. Yesus murka dengan luar biasa. Dan orang kemudian mendekati Yesus. Tuhan, doakan saya. Sembuh. Yesus mendoakan orang tersebut. Yang tadinya marah, berubah dengan cepat menjadi lemah lembut. Dan Yesus kemudian mendoakan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Dan yang mengalami sakit pendarahan sembuh. Mujizat Tuhan. Bapak ibu semuanya. Itulah pesona Yesus. Kita mungkin pernah menonton di bioskop seorang yang bernama Superman. Superman itu gambaran dari mana? Diambil dari mana? Superman ceritanya datang dari langit. Bayi dari langit. Datang dari planet Krypton mungkin. Datang turun ke bumi. Menjadi bayi yang tidak berdaya tapi memiliki kekuatan ekstra. Jadi anak kecil tapi memiliki juga kekuatan ekstra. Dia menjadi orang yang menjadi penyelamat bumi. Itu gambaran siapa?
gambaran Yesus. Kalau seandainya pribadi Yesus benar-benar kita pahami, kita akan menjadi orang yang membawa wangi Kristus. Tadi pagi sebelum ke tempat ini, karena saya mengingat, waduh ini kelihatannya saya mungkin sampai jam 8 malam nanti hari ini. Jadi saya minum kopi Pak. Saya ke kafe, kafe Monopole. Sebab itu kafenya murah, saya hanya minta kopi yang soft latte. Yang soft saja, dan kemudian saya minum di situ, saya sedikit makan roti, sarapan. Tiba-tiba hati saya tergerak untuk berbicara kepada 2 orang karyawan ini. Yang buat saya kaget, 1 karyawan sudah tidak ada mau dengar namanya gereja-gerejaan. Tentang Kristen-Kristenan. Stop namanya gereja, saya kaget. Dan 1 orang tersebut juga, yang kemudian akhirnya karena mereka wanita, istri saya sempat melayani 30 menit di tempat tersebut. Kenapa? Karena pribadi Yesus yang begitu mengagumkan. Yesus itu begitu baik. Saya hanya ingin menawarkan kebaikan Kristus kepada orang itu. Yesus itu begitu sangat luar biasa. Saya hanya ingin membagikan tentang hati Kristus kepada orang tersebut. Saya bukan siapa-siapa. Bukan sesuatu yang spesial, saya hanya sales. Saya hanya membawa apa yang saya terima dengan cuma-cuma dan saya bagikan dengan cuma-cuma. Wow! Yes! Wow! Pribadi Kristus. Pribadi Kristus. Terfokuslah kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Loboku rahanda labasiki kiataka handa kalabata kararabamu. Laka handuku ribikiata kararabamu. Bapak Ibu semuanya. Saya ada di depan ini bukan berarti saya lebih baik. Tidak, kita sama semuanya. Tapi buatlah pilihan yang tepat. Dan putuskanlah keputusan yang tepat. Hidup di dalam Kristus. Bukan jargon-jargon Kristen. Kristus. Bukan jargon-jargon Kristen. Bukan yang mirip-mirip Alkitab. Tapi Alkitab. Perkataan Yesus. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Tidak ada penghakiman. Tidak ada tuduhan. Tidak ada intimidasi. Tidak ada. Siapapun kita. Bapak Ibu saudari semuanya, pagi hari ini. Saya bisa menunjuk orang tersebut. Engkau yang merasa terintimidasi selama ini. Hidup dengan rasa bersalah. Engkau datang kepada Tuhan dengan berbolak-balik dengan pengampunan. Saya bisa menunjuk engkau, tapi tidak saya lakukan. Karena kasih Tuhan yang melakukannya bagimu. Tuhan melakukannya bagimu. Percayalah, apa yang terjadi pada orang lain akan terjadi juga dalam kehidupanmu. Perbuatan tangan Tuhan, perbuatan yang ajaib, perbuatan yang luar biasa, kejadian-kejadian yang ajaib. Hanya dibutuhkan kejujuran, kejujuran di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak menarget engkau berada di dalam level tertentu dalam kerohanianmu, tidak. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Pendeta mengatakan ya, tapi Alkitab tidak. Tetapi yang dibutuhkan kejujuran antara engkau dengan Tuhan. That's it. Itu saja. Shikiburahan dalabatakori bikiatakararabamu. Maka Tuhan, setiap orang pada pagi hari ini, dari tempat yang paling belakang hingga mereka yang terdepan, tidak ada satupun, semuanya Tuhan. Ada di dalam kasih anugerah-Mu, semuanya ada dalam lawatanmu.
tahun 2023 ada kabar yang baik, ada peristiwa yang ajaib, ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan disediakan bagi anak-anaknya. Hanya berjalan saja bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta engkau berlari. Tuhan tidak pernah meminta untuk engkau bekerja. Hanya ada berjalan bersama dengan Tuhan. Itu saja. Maka engkau akan memasuki setiap kemenangan-kemenangan yang baru. Suamimu, istri, juga anak, bahkan masa depan. Apa yang saya katakan bukan retorika, tapi apa yang saya katakan, apa yang saya alami. Karena apa yang Tuhan perbuat kepada saya, itu saya tawarkan Tuhan melakukan bagi kita semuanya. Dia yang akan memelihara. Dan apa yang datangnya dari Tuhan akan sungguh berbeda dengan apa yang datangnya dari dunia. Pemberian Tuhan jangan pernah engkau lepaskan. Karena itu akan memberikan arti yang luas dan banyak dalam hidupmu. Tuhan Yesus Kristus, hamba selesai berbicara. Muliakan namamu Tuhan, tinggikan namamu. Di dalam rohmu yang kudus atas setiap orang pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kebaikan Tuhan atas tempat ini, atas gereja ini, atas setiap pimpinan, gembala dan para staf yang ada. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin.